Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi melalui Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai bentuk perubahan yang terjadi di sekitar kita akibat pandemi COVID-19, seperti kegiatan bersekolah, berkantor, bahkan beribadah, yang biasanya dilakukan secara offline sekarang menjadi online, bukanlah tanpa permasalahan yang membuat seseorang khawatir. Untuk sebagian orang, kegiatan online memang tidak menjadi masalah. Tetapi bagi sebagian orang, perubahan itu menjadi masalah. Karena untuk kegiatan sekolah online, mereka harus menyediakan biaya tambahan untuk membeli paket pulsa. Bahkan mereka juga harus membeli dan menyediakan lagi perlengkapan digital lainnya. Untuk sebagian orang, bekerja di rumah secara online justru menjadi tidak maksimal. Beribadah secara online seperti bukan beribadah dan sebagainya. Pada satu sisi, khawatir adalah reaksi normal pikiran terhadap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada batasan tertentu, khawatir menandakan adanya aktivitas berpikir yang bisa mendorong dan membantu kita untuk mencari jalan keluar dan berusaha keras untuk mencapai tujuan, bahkan bertahan hidup dan mengantisipasi masalah di hari depan, dan menolong mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Tetapi pada sisi lain, jika aktivitas berpikir itu disertai dengan perasaan tidak nyaman, cemas, bahkan membiarkannya mengambil alih sehingga mengganggu aktivitas hidup kita, seperti mengalami kesulitan tidur, mengalami sakit kepala, mengalami kepanikan, mengalami kecemasan sosial, bahkan sampai harus mengubah gaya hidup menjadi seorang pecandu dan sebagainya, hanya akan menunjukkan bahwa diri kita, baik secara fisik maupun mental, bahkan spiritual, adalah seorang yang sedang tidak sehat. Dan kekhawatiran seperti itu bisa menghalangi kita untuk menikmati hidup yang adalah anugerah Allah. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25, Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Mengapa? Karena keberlangsungan hidup kita atau masa hidup kita, umur panjang atau pendek, sepenuhnya ada pada tangan Allah. Dan sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa hidup kita ada pada tangan Allah yang baik. Allah yang tidak akan lupa untuk memperhatikan dan memelihara kehidupan kita, seperti Ia memperhatikan dan memelihara burung-burung di udara dan rumput di ladang. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, Yesus mengingatkan kita, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Hal ini mau memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya ada hal yang lebih penting dan perlu untuk dipikirkan oleh kita, lebih dari sekedar mencemaskan apa yang kita akan makan dan pakai, yaitu hidup itu sendiri. Mengapa? Karena setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan hidupnya sendiri dengan menyepelekan Allah dan kehendaknya, demi mengejar dan mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, tanpa menyadari bahwa semua yang ingin dimilikinya itu tidak bisa menjadi jaminan hidupnya kelak di dalam kekekalan Allah. Itu sebabnya tidak keliru
Kalau di dalam Matius pasal 16 ayat 26, Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dengan perkataan lain, Yesus mau mengajak kita bukan untuk mengkhawatirkan apa yang kita akan makan dan pakai, melainkan khawatirlah jika di dalam kita memperoleh apa yang kita ingin makan dan pakai itu, kita sampai harus berlaku curang, kita sampai harus merampas, kita sampai harus mencuri, bahkan kita melakukan korupsi atau berlaku tidak adil, menindas dan melecehkan orang lain, atau kita menjadi orang yang iri dan cemburu terhadap orang lain. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dan merencanakan hari besok. Boleh saja. Tetapi jangan sampai kita mengkhawatirkan hari besok sehingga menyusahkan hidup kita pada hari ini. Karena selain hari besok mempunyai permasalahannya sendiri, kita diajak untuk bersikap hati-hati supaya kita tidak terjebak ke dalam berbagai bentuk hawa nafsu yang justru akan menyusahkan dan mencelakai diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa melihat, sehingga kita tidak bisa menikmati hari ini sebagai hari yang baik, hari yang indah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang seharusnya teralami dan menjadi milik kita. Hari ini adalah kenyataan, dan hari besok adalah harapan. Yang tanpa hari ini tidak akan ada hari besok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, bukan berarti Yesus melarang kita untuk memikirkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Melainkan Yesus mau mengajak kita untuk meyakinkan diri kita sendiri dan percaya bahwa dalam pemeliharaan Allah kita bisa mengubah permasalahan yang ada itu menjadi baik dan menjadi begitu berarti di dalam dan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat meyakinkan diri sendiri dan selamat percaya kepada Allah yang baik. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, sendengkanlah telingamu kepada permohonan kami, dan perhatikanlah kesesakan kami. Tenangkanlah jiwa kami dan peliharakanlah nyawa kami, sebab kami percaya Engkau berlimpah kasih setia kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami, supaya di dalam kesesakan ini kami tetap hidup menurut kebenaran dan kehendak-Mu, dan nama-Mu dimuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin.